keadilan. Sekali lagi, kekerasan pada perempuan, pelecehan tidak bisa dilawan dengan makan siang gratis, tapi dengan perlawanan kita hari ini. Dan hari ini teman-teman yang hadir di sini hampir kurang lebih 2.000 orang, bahkan lebih, memiliki keinginan yang sama untuk merubah Indonesia. Memantik bahwa tentara itu akan tetap ada dan lonceng alarm perubahan itu terus berbunyi. Setuju? 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 Selamat siang teman-teman, izinkan saya mewakili perempuan-perempuan yang tidak sepakat melawan kekerasan dengan solusi makan siang gratis. Teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit membayangkan ada sebuah pertandingan di mana di dalamnya ada pemain, ada pelatih, ada supporter, dan ada wasit yang tugasnya mengawasi dan menengahi pertandingan. Tapi apakah kita bisa diam ketika wasit tersebut ikut dalam permainan dan membantu salah dua pemain? Dan saya juga ingin mengajak teman-teman membayangkan, pernah nggak sih kita ngebayangin suatu kontestasi pemilu di mana terjadi pelanggaran etik yang didukung oleh mahkamah tertinggi di negeri ini. Mahkamah yang seharusnya menegakkan keadilan, membantu masyarakat, tapi melanggengkan politik dinasti. Teman-teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman di sini, dengan semua kondisi ini mungkin teman-teman di sini sudah dikata-katain oleh teman-temannya untuk harus menerima kekalahan. Ini bukan soal kalah menang, teman-teman. Jangan ragukan kita untuk sportivitas, tapi jangan juga remehkan kita untuk melawan kecurangan. Teman-teman, sesungguhnya ini bukan soal Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, ini soal generasi kita, teman-teman. Apakah kita sudah siap menjadi generasi yang menghalangi, yang menghalalkan segala cara untuk mendapat kekuasaan, yang menghalalkan segala cara membunuh moral dan etika dan membunuh demokrasi kita? Saya tidak mau berada di generasi-generasi tersebut. Kita melawan bukan untuk siapa-siapa, untuk anak cucu kita nanti bisa mengikuti pemilu dengan penuh keadilan dan semua perempuan bisa mendapatkan keadilan. Sekali lagi, kekerasan pada perempuan, pelecehan tidak bisa dilawan dengan makan siang gratis, tapi dengan perlawanan kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Bareng, karena hari ini setelah perhitungan cepat pemilihan presiden dan wakil presiden, teman-teman Nuba Bareng dengan inisiatif yang cepat melakukan gerakan alarm perubahan. Perubahan di negara-negara Amerika Latin itu tidak dimulai dari orang-orang tua, tapi dimulai dari anak-anak muda yang punya usaha-usaha kecil, yang punya masa depan di kampus. Dan hari ini teman-teman yang hadir di sini hampir kurang lebih 2.000 orang, bahkan lebih, memiliki keinginan yang sama untuk merubah Indonesia menjadi negara yang adil dan sejahtera. Ada istilah begini, kita yang kuliah, kebetulan saya dosen di Jakarta, kita yang sekolah sudah susah payah belajar 4 tahun di perguruan tinggi, tapi hari ini kita dikebuli oleh orang yang tidak punya rekam jejak di perguruan tinggi yang baik. Dan kalau mau boleh dibilang,
didorong untuk menjadi calon wakil presiden. Kita sebut saja Bung Gibran Rakabuming Raka. Kalau saya mau bilang, Bung dan mbak-mbak yang ada di sini punya pengalaman dan punya pengetahuan melebihi dari dia. Itu bisa kita lihat dari putusan MK yang sudah memberikan sanksi kepada seorang paman yang namanya Anwar Usman. Sudah ada putusan DKPP yang menyatakan bahwa komisioner KPU RI telah melanggar yang namanya etika. Saya tahu teman-teman semua, bahkan saya pernah berada di gerakan mahasiswa. Semua yang datang di sini tidak lain dan tidak bukan adalah mau mengirimkan pesan kepada Indonesia bahwa kita menginginkan perubahan. Kita mau supaya menyelamatkan demokrasi kita dari 5 orang yang mau menghancurkan demokrasi kita. Nanti teman-teman akan cari sendiri 5 orang yang saya maksudkan siapa. Ya kan, mahasiswa. Saya menyampaikan kepada teman-teman yang 2.000 orang ini, saya yakin dari 2.000 orang lebih yang hadir hari ini yang registrasi, yang saya dapat informasi, kirimkan pesan alarm perubahan kepada teman-teman yang sudah ikut Desa Kandis di se-Indonesia. Ubah bareng, alarm perubahan tidak boleh berhenti di Jakarta. Kirimkan pesan di Aceh, di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, untuk ayo sama-sama kita jalan, kita rubah negeri ini, selamatkan demokrasi. Terima kasih. Hilirisasi. Untuk memastikan terjadinya program hilirisasi, harus kita pastikan dari hulunya harus benar. Betul apa betul? Jika dari hulunya maka dipastikan hilirnya pun akan tepuk tangan buat kita semua. Ibarat produk, sama halnya dengan manusia. Jika produk itu tidak melalui cara dari hulunya benar, cara dari hulunya tepat, maka dipastikan produk itu hilirnya pun akan gagal. Betul? Kalau ada manusia yang tidak pernah melalui proses dari awal, tidak melakukan pematangan kepribadian, pendidikan, emosional, ketinggian akhlak, maka hampir bisa dipastikan manusia itu akan tengil, akan songong, dan akan sombong. Namun seandaikan dari prosesnya sudah benar dan sudah tepat, maka ujungnya kita pastikan akan menjadi manusia yang paripurna,
manusia yang mampu memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya. Jadi pertanyaan dasarnya, jika ada produk gagal manusia yang menawarkan hilirisasi, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Seorang bijak pernah berkata, dibanding kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lentera. Dan saya pastikan lentera itu terus ada dan semakin terang benderang. Mungkin sebagian anak bangsa di luar sana sudah menyerah, sudah putus asa, tapi tidak dengan saya, tidak dengan kalian, tidak dengan kita semua barisan perubahan. Saya, Najmi Mumtazah Rabbani, ingin memantik bahwa lentera itu akan tetap ada dan lonceng alarm perubahan itu terus berbunyi. Setuju? 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 Ketahuilah, jika ada 1000 alasan kita untuk putus asa, tancapkan, masih ada 1001 alasan untuk kita tetap berani, untuk kita tetap menyalakan lentera, untuk kita tetap membunyikan alarm perubahan. Setuju? Indonesia bukan kekurangan orang pintar. Mungkin setiap berapa bulan kita melakukan wisuda, lahir sarjana, lahir magister, lahir doktor, lahir profesor. Tapi kenapa Indonesia masih selalu berbelit dengan masalah? Karena Indonesia bukan kurang, bukan defisit orang-orang pintar, tapi Indonesia kurang orang benar. Setuju? Guru saya pernah berkata, menuntut ilmu itu bagian dari ilmiah, tapi pertanggungjawabannya, mas'uliyahnya, itu bagian dari hidayah. Kita hari ini menyaksikan, mungkin di lingkungan dekat kita, ada seorang satpam yang tugasnya mengamankan, dia malah diamankan. Betul? Ada seorang jaksa yang tugasnya menuntut, dia malah dituntut. Betul? Ada seorang polisi yang tugasnya menyidik, dia malah disidik. Betul? Dan ada seorang hakim yang tugasnya menghakimi, dia malah dihakimi. Betul? Akankah kita biarkan saudara-saudara lawan? Lawan? Tepuk tangan buat kita semua. Saya ingin mengajak kita dengungkan suara-suara perubahan. Tidak perlu lantang, tidak perlu keras, tapi saya ingin suara itu bergetar di hati kita masing-masing. Sembari saya membacakan sebuah puisi. Jadi saya ingin kita sama-sama bilang perubahan, perubahan. Ayo, kurang kompak. Perubahan. Kiai Haji Mustafa Bisri dalam karya Negeri Hahahi. Bukan karena banyaknya grup lawak, maka negeriku selalu kocak. Justru grup-grup lawak hanya mengganggu dan hanya bikin muak. Negeriku lucu dan para pemimpinnya suka mengocok perut.
Banyak yang terus pamer kebodohan dengan keangkuhan yang menggelikan. Banyak yang terus pamer keberanian dengan kebodohan yang mengharukan. Banyak yang terus pamer kekerdilan dengan teriakan yang memilukan. Banyak yang terus pamer kepengucutan dengan lagak yang memuakan. Penegak keadilan jalannya miring, penuntut keadilan kepalanya pusing. Hai hakim main mata dengan maling, wakil rakyat baunya pesing. Kalian jual-jual janji untuk menebus kepentingan sendiri. Kalian hafal pepatah pepitih untuk mengelabui mereka yang tertindih. Pepatah petitih, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sambil menggonggong, kalian terus berlalu. Ada udang di balik batu, otaknya udang, kepalanya batu. Sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Sekali untung, 2 pulau terbeli. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kalian mati meninggalkan hutang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik yuk hujan-hujanan caci maki. Semangat! Semangat! Salam perubahan. Saya Najmi Mumtazar Rabbani. Terima kasih. Wakanda nomor, Wakanda nomor, Wakanda nomor. Pakai hati, pakai otak, pakai hati, pakai otak, pakai hati dan pakai otak. Sekali lagi teman-teman, itu bukanlah sekedar jargon semata. Dan suro juro joyo dingrat, lebur piring pangasuti, segala angkara murka akan kalah dengan kebaikan adalah bukan mantra, teman-teman. Semangat. Sekali lagi kita apresiasi untuk kita semua yang telah hadir di acara perubahan pada siang hari ini, teman-teman. Setelah kita melalui proses panjang, kita bersama melewati dan menyaksikan bagaimana demokrasi di kami. Kita lihat bagaimana kata keadilan dan etika ternyata hanya cuma omong-omong semata. Kita masih hadir di tempat ini untuk bersama-sama mengatakan bahwa kita butuh perubahan. Teman-teman, kita hari ini bukan hanya berkumpul sebagai orang yang kepalanya tertunduk ke bawah, tapi kita hadir di sini bersama kerabat yang ada, bersama keluarga yang ada, untuk sama-sama mengatakan bahwa setiap sorot mata yang kita tampilkan pada hari ini, bahwa setiap degup jantung yang ada, bahwa setiap aliran darah yang ada dalam diri kita sama sekali tidak menunjukkan rasa kecewa dan takut akan kekalahan. Bahwa hari ini dan seterusnya kita akan berjalan dengan kepala tegak, bahwa kita katakan kepada ibu kita, Bu, aku jadi bagian dari perubahan. Kita katakan kepada ayah kita, Pak, anak Bapak jadi bagian dari perubahan. Kita katakan kepada setiap teman-teman kita, saya bangga menjadi para pejuang perubahan, teman-teman. Dan itu kita lakukan tidak sendirian. Dan risalah Tuhan juga sudah jelas menyatakan bahwa Tuhan tidak akan merubah suatu kaum bila kaum itu tidak ingin berubah. Dan pertanyaannya, apakah kita di sini ingin berubah? Apakah kita mengharapkan perubahan untuk Indonesia? Apakah kita percaya bahwa perubahan akan datang, teman-teman? Maka itu sudah menjadi janji. Itu adalah komitmen kita bersama. Kita akan selalu bersama di barisan perubahan. Dan untuk itu, teman-teman,
Mari kita tutup kegiatan hari ini sekali lagi bukan dengan rasa malu, takut, sedih, tidak. Kita tetap bangga. Dan saya ingin mengajak teman-teman melihat kita sudah menyusun petisi dan juga komitmen kita bersama. Silakan teman-teman. Silakan dibuka teman-teman. Kita berikan tepuk tangan. Dan jangan salah bahwa petisi ini bukan disusun dalam 1-2 hari, 2 jam, 1 jam, tidak. Ini adalah kristalisasi dari harapan bersama, kristalisasi atas respon atas kecurangan dan pelanggaran etik yang ada pada hari ini. Dan saya ingin mengajak semuanya berbicara, menyatakan bahwa petisi ini adalah petisi yang akan tumbuh terus, yang mesinnya, yang bensinnya adalah rasa akan peduli akan bangsa ini. Saya akan bacakan teman-teman, kita bisa membacakan bersama-sama. Tuliskan tinta-tinta perubahan melalui tanda tangan kita di petisi perubahan yang ada di sana. Silakan.